mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak Selama kurun waktu 1 bulan ini, jelang PI 2 ke PI 3 kita udah belajar daringnya itu. Kemarin ada budaya positif, sekarang disambung dengan sosial emosional. Jadi kita belajarnya mendalamkan tentang bagaimana psikologi anak yang harus kita atur emosinya, bagaimana emosi guru, bagaimana mengatur emosi anak dalam tingkat perilaku maupun dari tingkah laku sehari-hari dalam di sekolah pun dalam belajarnya, minat anak dalam belajar. Oke, baik. Di sini ada pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu sudah pelajari di modul 2.2? Lalu apa yang dipelajari pada modul tersebut? Nah, pada modul 2.2 kita mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional, yaitu PSE. Nah, di PSE itu kita bagaimana kita mengatur kontrol emosi anak. Di sini ada tentang kesadaran diri, manajemen diri, ada kesadaran sosial, keterampilan berelasi, ada juga dengan pengambilan keputusan. Nah, setiap item itu kita harus bagaimana mengelola emosi guru, terutama kita tuangkan kepada anak. Jadi kita mengkontrol tentang kesadaran diri anak, kesadaran diri dia untuk belajar, kesadaran diri dia untuk mengatur emosi dia, kesadaran sosial, bagaimana dia bersosialisasi sama temannya, tentang bagaimana dia mau mengalah, bagaimana dia mau menolong temannya, sikap antri. Kemudian untuk di kesadaran keterampilan berelasi itu cuma kerjasama. Bisa nggak dia bekerja sama sama temannya, atau hanya bekerja sendiri saja, ataupun saling tolong menolong, misalnya dalam membereskan mainan, alat main, mereka tolong menolong nggak, atau nggak mau nolong temannya. Kemudian pengambilan keputusan, ibu guru menanyakan sesuatu pertanyaan, dia langsung menjawab dengan keputusannya sendiri tanpa ada paksaan dan tanpa disuruh gitu. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak, bukan itu hanya dari segi pembelajaran, ada juga dengan tentang sikap. Misalnya ada teman yang kesusahan, bagaimana dia mengontrol pengambilan keputusan dia untuk menolong temannya atau hanya membiarkan saja. Di situ harus kita ajarkan, apalagi dengan sosial emosional, mau nggak dia memaafkan temannya ataupun tidak, itu dia. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan bahas ini tentang apa rencana saya ke depan untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang saya miliki. Jadi ada 4 kategori tadi yang mungkin yang menurut saya kekurangan saya itu adalah di manajemen sekolah sama pengembangan sekolah itu. Jadi kalau untuk kekurangan itu akan saya asah sesuai dengan materi yang diberikan, akan saya pelajari betul-betul. Kemudian untuk mengimplementasinya akan saya runut sesuai dengan apa yang saya dapat. Kemudian tidak lepas juga dengan konsultasi. Setiap materi yang diberikan kita perlu konsultasi kepada orang yang lebih ahli, misalnya entah kepada kepala sekolah saya, entah kepada PP ataupun pada Pasil. Setiap apa yang menjadi kendala akan mencari solusinya bersama, bukan saya cari sendiri, karena pengalaman itu lebih pembelajaran sesuai pengalaman lebih berarti, karena lebih mengalami apa yang mereka rasakan, apa yang akan kita rasakan mereka sudah dahulu. Jadi itu kan saya lebih dalamkan. Kemudian kalau untuk siapa yang terlibat dan siapa yang saya libatkan, pertama yang terlibat dalam pengembangan diri saya sendiri, guru penggerak, otomatis yang terlibat tuh saya sendiri. Kemudian terutama kalau untuk di CGP ini kita mungkin ada yang daring, ada yang luring. Kemudian kalau yang daring itu saya berkonsultasi sama fasil kita, Ibu Depi. Kemudian kalau untuk luring ada juga sama PP kita, Bu Sukini. Kemudian kita juga ada daringnya, karena setiap kami mengisi acara materi seperti di ruang kolaborasi pun kolaborasi, pasti PP-nya ikut. Kemudian yang terlibat lagi otomatis
kepala sekolah tuh setiap pengalaman yang beliau lakukan pasti akan kita tanyai gitu dengan kendala yang terhadap diri saya sendiri. Kemudian kalau yang saya libatkan lagi untuk pengembangan yang apa yang saya dapat, otomatis rekan guru apa yang kita dapat akan kita tuangkan atau kita limpahkan, kita sharekan ilmu yang kita dapat kepada rekan guru dulu, rekan guru yang terdekat, baru ke komunitas luar. Gimana kita menjadi pemimpin pembelajar, berhasilnya kita ditandai dengan pemimpin pelajar di sekolah sendiri dulu, baru keluar. Ya, Bu? Baik. Kalau untuk PSE ini yang sudah dilakukan yaitu terutama seperti ini, tentang emosi anak, kita mengkontrolnya bagaimana pada saat di kegiatan awal anak kita ajak bernyanyi, kita breaking dulu, karena fokus anak, kalau anak kecil ini fokusnya paling susah untuk diajak fokus lama. Anak akan matanya kemana-mana, fokusnya kemana-mana, tingkah lakunya pun nggak di luar dari yang kita prediksi. Nah, cara mengcover anak itu dengan cara bernyanyi. Kita ajak breaking, jadi fokus anak akan tuang kepada kita. Kemudian untuk di kegiatan inti, kita akan mengajarkan anak bagaimana dia menyimak, bagaimana mereka memahami apa yang kita ajarkan, bagaimana mereka menolong teman ataupun tutor, mereka menjadi tutor sementara, jadi teman mengajarkan teman gitu. Nah, dari itu harapan yang saya harapkan selama pembelajaran sosial emosional di kelas, yaitu bagaimana anak mengatur emosinya, empati dia terhadap teman, dan bagaimana dia bersosialisasi, mengatur apa yang dia miliki bermanfaat kepada teman lain, contohnya dengan cara menolong tadi ataupun tutor sebaya. Terima kasih. Metode Bagja, yaitu apakah dalam metode Bagja itu merencanakan perubahan pada diri Bapak Ibu. Nah, memang kita sudah menerapkan metode Bagja dengan prakasa perubahan di pada metode Bagjanya, yaitu meningkatkan minat belajar dan kreativitas anak didik melalui pemanfaatan digital. Nah, itu sudah diterapkan dengan metode Bagjanya. Nah, hasil yang melakukan tahapan Bagja itu apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak. Nah, sesuai dengan visi yang diangkat, yaitu mewujudkan peserta didik yang intelek, berakhlak mulia, kemudian berkarakter Pancasila. Nah, kata intelek tadi sesuai dengan digitalisasi. Jadi, pemahaman anak kuat dengan digital sesuai dengan era sekarang. Era sekarang kan era digitalisasi. Jadi anak dikenalkan, jangan anak gaptek dengan teknologi. Jadi anak harus kuat dengan melek dengan teknologi sesuai dengan berintelektual dia dengan pemikiran yang sekarang. Nah, apa tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja, yaitu gimana caranya pembelajaran itu berhasil, otomatis guru dulu yang lebih selangkah, 2 langkah atau 3 langkah. Jadi sebelum kita merealisasikan tentang digitalisasi, guru harus paham dulu tentang digitalnya, aplikasi apa yang akan diangkat, aplikasi apa yang akan diajarkan, guru harus mahir dulu. Dan gimana cara menerangkan kepada anak, mensosialisasi kepada anak sehingga anak dapat menggunakannya tanpa bantuan ibu guru. Nah, terima kasih. Nah, apa hal yang paling menarik yang ibu dapat setelah proses pendampingan hari ini? Kemudian apa yang membuat hal tersebut menjadi menarik? Pada hari ini kita pembahasannya tentang ke modul 2.2 tentang PSE. Hal menariknya adalah sharing bersama pengajar praktik, bagaimana trik apa yang akan dilaksanakan di dalam kelas tentang pembelajaran kepada anak untuk meningkatkan empati anak terhadap teman-temannya, kemudian kepada guru, terutama pada diri dia sendiri. Mau nggak dia, sadar nggak dia untuk belajar, mau nggak dia untuk belajar, sebelum kepada orang lain, terutama pada diri sendiri. Kemudian di hal yang membuat itu menarik, pertama lagi bukan kepada PSE aja tentang pembelajaran PSE, kemudian mengingatkan tentang materi yaitu Bagja. Ternyata apa yang kita angkat tentang Bagja harus sesuai dengan visi misi, dan alhamdulillah memang sudah kita terlaksanakan. Bagja itu sesuai dengan visi misi, akan dilaksanakan sesuai dengan yang tertera gitu, sesuai dengan urutan Bagja tersebut.
dan diinsyaallahkan setiap pembelajaran akan setiap pemecahan masalah akan menggunakan dengan metode baca. Terima kasih. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan pengajar praktik di pendampingan berikut ini? Kalau menurut saya tidak ada yang perlu diperbaiki, memang tidak ada yang salah. Kalau harapannya ke depannya semoga di pertemuan PI 4 saya mendapatkan masukan lebih baik lagi, ataupun di lokakarya yang ketiga nanti akan mendapatkan ilmu yang berguna untuk saya, penambahan ilmu baru, informasi baru untuk mengembangkan pendidikan di TK Asnur khususnya yang luasnya yaitu pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apa tindak lanjut dari PI kedua tentang pemimpin pembelajaran adalah tindak lanjutnya pada saat di kegiatan di sekolah saya membagi atau men-sharekan gimana apa yang saya dapat kepada teman-teman, apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin pelajaran, terutama kepada anak, gimana trik-triknya, gimana yang harus kita lakukan, terutama pada saat itu kita selesai dengan kegiatan di modul itu budaya positif. Jadi bagaimana kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas bersama anak, kemudian men-sharekan kepada orang tua melalui WhatsApp group ataupun media sosial yang ada gitu. Kemudian kita juga melaksanakan berbagi praktik baik bukan hanya di sekolah saja. Kita berbagi praktik baik kemarin kebetulan pada saat itu kita ada arisan di GTK, jadi kami berbagi praktik baik di forum ramai di Dumai Kota. Nah, kita berbagi praktik baik di sana, kita berbagi kepada guru-guru yang ada, guru TK yang ada di Dumai Kota khususnya. Dan kebetulan kalau dengar kabar memang nanti kita juga akan berbagi praktik baik tentang budaya positif, keyakinan kelas, apapun yang kita sudah miliki, yang kita dapat dari pembelajaran JGP ini ke kecamatan yang lain, insya Allah, tapi belum ada jadwalnya, belum ditentukan gitu. Saya Rian Zaharani dari TK Asnor. Baiklah, saya akan memberi umpan balik dari rekan sejawat saya yang bernama Lydia Novianti. Untuk kompetensi guru penggeraknya yaitu di bidang pengembangan diri dan orang lain sudah baik, kepemimpinan pembelajaran juga sudah baik. Yang perlu ditingkatkan kembali yaitu kepemimpinan manajemen sekolah dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Baik Bu, terima kasih. Sesuai dengan yang kurang tadi, dalam hal kepemimpinan manajemen sekolah yaitu menggerakkan komunitas luar sekolah tentang sosialisasi visi dan misi.